Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Jamaah salat subuh rahmati Allah, mari kita awali kajian Al-Fiqhul Manhaji Al-Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya sekalian rahmati Allah, sebelum saya mulai, saya mengingatkan diri saya dan kita semua, di antara hal-hal yang menjadikan kita lebih khusyuk ketika kita sedang beribadah adalah merasakan suasana spiritualitas yang melingkupi kita. Suasana spiritualitas di subuh ini adalah kita sedang disaksikan oleh para malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ada malaikat-malaikat yang menjaga kita di waktu malam dan di waktu siang. Dan malaikat itu berkumpul di waktu sholat subuh dan di waktu sholat asar. Ya, jadi salah satu suasana ruhaniyat, suasana kebatinan kita di waktu subuh ini adalah kita merasakan suasana berkumpulnya para malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang, dan menyaksikan kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana ini akan menjadikan kita terasa lebih syahdu karena keberadaan kita itu tidak sendirian. Artinya bukan cuma manusia, tapi ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang menyaksikan salat-salat kita, yang hadir bersama kita dalam salat-salat kita. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan laksanakanlah salat fajar atau salat subuh. Sesungguhnya salat subuh adalah salat yang disaksikan. Itu disaksikan dengan kehadiran para malaikat di waktu subuh dan juga di waktu salat asar. Ya sekalian rahmati Allah, kita akan masih melanjutkan kajian daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji ini di bab haji. Di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang miqat, ya, tempat-tempat yang ditentukan mulai berniat untuk ihram haji atau umrah. Kita sudah bahas kemarin ada Zulhulaifah atau Bir Ali yang merupakan miqat orang-orang yang berasal dari Madinah atau jamaah yang berangkat dari Madinah. Kemudian kita juga telah membahas miqat yang kedua itu Juhfah, miqat jamaah haji yang berangkat dari Syam, dari Mesir dan dari Maghrib. Kemudian yang ketiga adalah Yalamlam yang merupakan miqat jamaah haji yang berasal dari Tihamatul Yaman, ya, dari Yaman. Dan yang keempat adalah Qarnul Manazil, miqat yang merupakan tempat dari jamaah yang berasal dari Najd, Hijaz dan Najd Yaman. Kemudian kita juga membahas tentang Dzatu Irq, yaitu miqat yang merupakan tempat berasalnya jamaah dari Irak, dari Teluk dan sebagainya. Ya. Nah,
kemarin sebetulnya saya ingin menunggu pertanyaan dari jamaah. Bagaimana dengan mikot yang berasal dari Mathar King Abdul Aziz, Jeddah, ya kan? Kan banyak jamaah yang mengambil mikot dari Jeddah, tidak mengambil mikot dari tempat-tempat ini. Apakah jamaah yang mengambil mikot dari Jeddah itu haji atau umrohnya sah? Ya, ini sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1980. Ya, mungkin informasi ini banyak di antara kita yang belum tahu. Jadi mikot yang diambil dari King Abdul Aziz, ya, ini posisinya itu adalah posisi yang dikatakan sejajar dengan salah satu mikot yang kita sebutkan, yaitu dengan Juhfah, ya, dengan Juhfah. Maka bagi jamaah haji yang berangkat di gelombang kedua, kalau kita kan biasanya ada 2 gelombang untuk orang-orang yang pergi haji. Gelombang pertama turun di Jeddah, biasanya langsung ke Madinah. Mereka belum berihram, ya, karena waktunya masih panjang. Mereka ziarah dulu ke Madinah, kemudian ketika menjelang pelaksanaan ibadah haji, mereka baru berangkat dari Madinah. Maka mereka mengambil mikotnya di Bir Ali, yang merupakan mikot tempat para penduduk Madinah. Ya, ini yang gelombang pertama, yang merupakan orang-orang yang berangkat biasanya di bulan Syawal sudah berangkat. Sedangkan gelombang kedua yang berangkat mendekati pelaksanaan ibadah haji, mereka biasanya dari Jeddah langsung ke Mekah. Ya, maka untuk saudara-saudara kita yang berasal dari Indonesia yang melaksanakan ibadah haji berangkat pada gelombang yang kedua, untuk mikotnya ini ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah ketika terbang di atas Yalamlam, yang merupakan mikot tempatnya berasalnya jamaah haji dari Yaman. Ya, disejajarkan. Bedanya disejajarkan dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Ya, maka biasanya pesawat jamaah haji itu akan memberitahu kepada jamaah haji bahwa kita sudah akan masuk ke daerah mikot, yang dimana jamaah haji untuk berniat melaksanakan ihram. Ya, ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, mengambil mikotnya di Mathar atau di bandara King Abdul Aziz. Ketika sampai di bandara, maka baru mengambil mikot. Ya, baru menggunakan ihram, kemudian berniat untuk melaksanakan haji atau umroh. Ya, kenapa? Tadi dikatakan bahwa Jeddah itu sejajar dengan mikot yang berasal yang bernama dengan Juhfah. Itu mikot yang diambil oleh penduduk Syam, penduduk Mesir, dan penduduk dari Maghrib. Ya. Dan kedua mikot ini sebetulnya ijtihad. Ya. Ketika pesawat naik disejajarkan dengan Yalamlam, ini kan ijtihad juga. Ya, yang namanya ijtihad kan sesuatu yang boleh-boleh saja selama itu dibetulkan. Nah, mikot di Jeddah ini juga merupakan ijtihad karena dia sejajar dengan Juhfah. Ya, hal itu sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadikan Qarnul Manazil sebagai miqat. Ya, yang disejajarkan dengan salah satu daripada mikot yang ada, ya, yaitu Zulhulaifah. Jadi ini adalah satu hal yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Jadi kalau saudara-saudara kita berangkat haji atau umroh mengambil mikot di Jeddah, itu sesuatu yang tidak masalah, walaupun tidak disebutkan dalam kitab-kitab fikih sebagaimana resminya. Ya, tapi itu sejajar dengan mikot yang ada dari salah satu mikot yang ditetapkan oleh para ulama, yaitu Juhfah.
Itu sebagai tambahan informasi yang kemarin kita sudah bahas. Kemudian jemaah sekalian, kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis haji. Jadi ketika seseorang sudah ihram dengan melaksanakan beberapa sunnahnya, ya, yang kemarin kita sudah bahas juga, ketika seseorang akan melaksanakan ihram untuk haji atau untuk umroh, maka dia melakukan mandi, kemudian dia memberikan wangi-wangian ke tubuhnya. Ini mandi itu sunnah, meletakkan wangi-wangian di tubuh juga sunnah. Kemudian melepaskan pakaian yang berjahit, menggunakan kain ihram dan melepaskan semua pakaian yang berjahit, ya, ini wajib, ya. Dan yang keempat adalah melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, yaitu sholat sunnatul ihram. Ini juga sunnah. Jadi yang wajib itu cuma satu, melepaskan seluruh pakaian yang berjahit. Sedangkan mandi, menggunakan pakaian, dan sholat 2 rakaat itu hukumnya sunnah, ya, atau adab daripada pelaksanaan ibadah haji, ya. Sedangkan melepaskan pakaian yang berjahit itu adalah wajib kecuali wanita. Jadi ini khusus untuk lelaki saja, ya. Nah jemaah sekalian, ketika sudah melaksanakan itu semua, selesai sholat 2 rakaat, kemudian menuju ke ke kendaraan, naik ke kendaraan, baru ketika itu dia niat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umrah kalau melaksanakan ibadah umrah, atau labbaik Allahumma hajjan kalau melaksanakan ibadah haji, ya. Tahapannya begitu, ya, tahapan-tahapannya begitu. Nah kemudian ketika kita melaksanakan niat, ya, di sini baru masuk jenis-jenis haji. Anwa'ul hajj. Haji ini ada 3 jenis, ya, dalam pelaksanaannya. Ada namanya haji ifrad, ada namanya haji tamattu', dan ada namanya haji qiran, ya. Apa yang dimaksud dengan haji ifrad? Yang kedua, apa yang disebut dengan haji tamattu'? Dan apa yang dimaksud dengan haji qiran? Dikatakan lil haji an yakhtara fi aqdin niyyati bil ihram kaifiyatan minal kaifiyat at-taliyah. Bagi seorang jamaah haji dibolehkan untuk memilih dalam berniat ketika ihram untuk memilih salah satu daripada jenis-jenis haji berikut ini. Yang pertama, al-ifrad, yaitu an yanwiyal ihram bil haji faqat, yaitu ketika seseorang ingin melaksanakan haji ifrad, maka dia berniat dengan ihramnya ini hanya melaksanakan ibadah haji. Allahumma labbaik, labbaik Allahumma hajjan. Satu niat saja, ya, satu niat. Maka disebut ifrad, ya. Fa idza faragha min a'malil hajj,
'ada ila khariji hududil haram fa'tamara wa ata bi a'malil umrah. Kalau sudah selesai melaksanakan ibadah haji, maka dia baru keluar dari wilayah haram untuk mengambil miqat lagi dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Ya. Ini namanya ifrad. Ya. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah masuk waktu haji sudah dekat-dekat. Ya, misalkan tanggal 7, tanggal 8. Saya ketika kuliah di Madinah itu, dulu kami berangkat tanggal 8. Dari Madinah tanggal 8. Jadi bisa melakukan haji ifrad. Tapi kalau jauh-jauh hari ribet juga karena pakaian kita nggak bisa dilepas ihramnya kan? Karena hajinya nggak selesai-selesai gitu. Ya. Haji ifrad ini biasanya dilakukan seperti itu. Berangkat tanggal 8 sampai di Mekah kita sudah tanggal 9. Ya, atau berangkat tanggal 7 kita sampai di Mekah, kemudian kita tawaf, kita langsung berangkat ke apa namanya sebelum ke Mina, ya, langsung berangkat untuk melaksanakan wukuf. Ya. Ini disebut dengan haji ifrad. Wa hadhil kaifiyah hiya afdalu kaifiyatul ihram. Cara ini adalah cara yang paling afdal dalam melaksanakan ihram. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihram seperti ini. Ya. Yang kedua adalah haji tamattu. An yanwiya bi ihramihi al-umrah. Yaitu ketika dia menggunakan ihram, niatnya hanya melaksanakan umrah. Hatta idza faragha minha halla thumma ahrama bil haji min Makkah aw minal miqat alladhi ahrama bil umrah minhu. Ketika berangkat ke Mekah, niatnya adalah hanya melaksanakan umrah. Selesai melaksanakan umrah, tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kemudian dilepaslah pakaian ihramnya sampai datang masa pelaksanaan ibadah haji, yaitu sampai tanggal 8. Baru kemudian dia berihram, kemudian melaksanakan ibadah haji mulai dari tempat dia tinggal di Mekah. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Ya. Kenapa? Karena waktu tunggunya panjang, ya kan? Bagi jamaah yang pernah, bagi saudara-saudara yang pernah melaksanakan ibadah haji, kalau kita pakai ihram terus, wah berabe banget, repot banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita umroh dulu, ya, kemudian kita tahallul, kita pakai pakaian bebas, maka boleh kita melakukan apa saja. Maksudnya melakukan yang tidak diharamkan ketika kita berada di Mekah. Ya. Tapi kalau kita menggunakan haji ifrad, dari awal kita terus menggunakan ihram. Ya, sampai selesai pelaksanaan ibadah haji tanggal 10. Ya, ini kan berabe banget, repot banget gitu ya. Jadi makanya kebanyakan jamaah haji Indonesia menggunakan ini karena memang biasanya kita datang lebih awal. Ya. Datang lebih awal sehingga umroh dulu, baru nanti pada tanggal 8 Zulhijjah menggunakan ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah haji qiran. An yanwiya hajjan wa umratan ma'an. Ketika berihram, berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama-sama. Ya, jadi satu ihram dengan dua niat, niat haji dan umroh, maka disebut qiran. Qiran itu artinya berdampingan. Maka setan yang mendampingi kita dinamakan qarin. Ya, sahabat yang yang dekat dengan kita disebut dengan qarin juga.
Ya, maka disebut qiran. Qiran itu artinya berdampingan, antara haji dan umroh dilaksanakan bersama-sama. Summa yamdi fi a'malil hajj. Ya. Maka dia juga melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Dan pahalanya dapat dua-duanya. Ya. Nah, untuk qiran ini keutamaannya itu adalah di bawah daripada keutamaan pelaksanaan dua jenis tadi. Ya, jadi yang paling utama adalah haji ifrad, yang paling afdol. Afdol yang kedua adalah haji tamattu, sedangkan afdol yang ketiga adalah haji qiran. Ya. Dan bagi yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran itu harus menyembelih dam. Ya, karena di situ ada kemudahan. Ya, di situ ada kemudahan dan dia mendahulukan umroh. Kalau kalau tamattu mendahulukan umroh, kalau qiran itu menggabungkan antara haji dan umroh. Maka dia orang yang melaksanakan ibadah haji ini, yaitu dua jenis haji yang kedua, itu harus membayar dam. Sedangkan haji ifrad tidak membayar dam. Ya, ini secara ringkas. Ya, secara ringkas dalam pelaksanaan jenis-jenis haji. Nah, kemudian jamaah sekalian, ketika seseorang sedang berihram, ada perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan. Ya, maka disinilah kenapa para ulama kita bagi jamaah haji yang datang lebih awal dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji dengan jenis tamattu, umroh dulu baru kemudian tahallul, setelah masuk tanggal 8 baru melaksanakan ibadah haji, karena memang banyak hal yang diharamkan ketika seseorang sedang menggunakan ihram. Dan berat ini, ya, berat. Apa saja hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang sudah menggunakan ihram? Ada 10 larangan. Wah, ini berat ya. 10 larangan. Yang pertama, labsul makhit awil mahid fi jami'i badani. Enggak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Ya, kalau dari awal kita ngambil haji ifrad, dari misalkan ketua masjid kita pergi haji gitu ya, Pak Haji Hartono pergi haji yang kedua gitu kan, yang kemarin di haji tamattu, sekarang mau coba pakai ifrad Ustaz, ya ifrad gitu kan, dari berangkat bulan Syawal, wah pakai ihram terus gitu kan, berabe juga kan, repot juga, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, ya repot, ya kita bisa bayangin lah, ya. Yang kedua, tagtiyatur ra'si illa min udhrin. Tidak boleh pakai tutup kepala. Ya, au tagtiyatu ba'dihi, atau sebagian kepala. Enggak boleh ada penutupnya. Ya, jangankan semuanya, sebagian saja enggak boleh ditutup. Sawa'an kanat wasilat tagtiyah mukhitan au ghairihi. Apakah sama saja, apakah penutupnya itu dari bahan yang terjahit atau bahan yang tidak terjahit? Pokoknya nggak boleh nutupin. Kal imamah, seperti imamah, ya imamah itu sorban, awil qalansuwah atau peci, au ayu syai'in satir, atau apa saja yang menutup kepala, pokoknya nggak boleh. Ya, kalau musim panas kan repot. Musim panas di Saudi itu kalau nggak pakai penutup kepala, Pak, puyeng kepala kita. Ya. Bagaimana Ustaz kalau pakaian ihram ditutup begini? Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Ya. Kecuali kalau sudah selesai. Kalau sudah dipotong, ditahallul, banyak tuh jamaah haji yang habis ditahallul kepalanya botak gitu kan. Kemudian ditutup pakai ihram karena dia belum sempat ganti pakaian yang lain. Ya. Amma istizlal bijidarin atau dengan muzillah bihaitsu la tulmais rasahu fala mani' min dzalik. Sedangkan berteduh dengan apakah ada tembok gitu atau pakai payung, boleh, nggak masalah. Kan nggak nutupin kepala.
dia cuma ada di atasnya, ya kan? Kan makanya jamaah banyak kalau lagi musim panas itu payung laku, ya banyak payung di sana. Kadang-kadang lagi jumroh pun lemparin payung juga, gitu. Saking keselnya iblis dilempar gitu, lempar payung, padahal nggak boleh begitu, membahayakan orang. Wahadal amrani yuhrimani ala rijal khasah duna nisa. Dua perkara ini, ya, pakai pakaian yang berjahit dan menutup kepala, ini khusus untuk laki-laki saja. Untuk perempuan harus dipakai. Wa dalilu dzalika ma thabata fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dalil ini atau landasannya adalah apa yang datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yalbisul muhrim min thiyab?" Ya Rasulullah, orang yang sedang ihram itu apa yang dibolehkan untuk dipakai? Qala la yalbisul qamis walal amaim, enggak boleh pakai baju, enggak boleh pakai imamah, enggak boleh pakai celana, ya, enggak boleh pakai pakaian yang berjahit, ya. Illa ahadun la yajidu na'laini fayalbis khuffaini wal yaqta'uhuma asfal minal ka'baini. Kecuali kalau ada orang yang tidak dapat enggak punya sendal, dia hanya dapatkan khuf, ya, maka hendaknya khufnya itu dipotong yang di bawah mata kaki, ya, itu dibolehkan. Wala yalbas min athiyab ma massahu za'faran, ya, aw rassun, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang sudah menggunakan wangi-wangian, ya. Yang ketiga yang tidak boleh ketika orang sedang ihram itu tarjilu sya'ri aw tasrihuhu ayyan kanat wasilah mistan aw zafran aw nahuhuma wa hadha in khifa suquta sya'rin bisababi dzalika fa illam yakhaf fa huwa makruhun faqat. Enggak boleh kita nyisirin rambut, ya, atau kita ngerapikan rambut. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu bisa menyebabkan rambut itu gugur atau jatuh, ya, kan nggak boleh motong rambut. Maka rambutnya juga jangan sering-sering dirapikan ketika sedang haji, ya. Maka bersyukurlah yang rambutnya sedikit, ya. Ya, yang rambutnya gondrong, ya, hati-hati lagi ihram, ya, karena bisa menyebabkan rambut itu gugur. Ya, fa illam yakhaf fa huwa makruh. Kalaupun rambutnya bagus, enggak mudah gugur, itu makruh. Kan berat, rambut kita acak-acakan gitu kan, kucuk gitu. Yang keempat, halqus sya'ri aw natfihi. Enggak boleh memotong rambut atau mencabut rambut-rambut yang ada di tubuh. Illa idza qtadat ad-darurah dzalika wa nahwi, kecuali dalam kondisi yang sangat darurah. Ya, wa yadkhul fil hurmah qas ba'du sya'r. Ya, jadi bukan cuma motong rambut, memotong bagian-bagian rambut yang ada di dalam tubuh kita itu juga nggak boleh. Ya, itu berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian memotong rambut kalian sampai datang masa tahallul, ya. Wa qasa al-fuqaha ala sya'ri ra'si sya'ru jami'il badan lisuquti mujibut tafriq fil hukmi bainahuma. Maka dikiaskan, ya, dianalogikan oleh para fuqaha bahwa larangan memotong rambut termasuk juga larangan untuk memotong rambut-rambut yang ada di bagian tubuh yang lain, karena itu akan memisahkan rambut itu dari tubuh, ya. Yang kelima, tidak boleh motong kuku, taklimul azafir, ya, kan nggak kebayang kalau kita pakai ihram terus dari mulai bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah gitu kan, itu berat banget, kuku kita bakal panjang, maka nggak boleh dipotong, ya.
Wal murad bil al jinsul ladzi yusaddiqu bi zafrin wahidin aw ba'di zafr. Ya, jadi bukan cuma potong ini, sebagiannya saja nggak boleh. Misalnya kita congkel gitu ya, ada kuku kita mau agak panjang, kita congkel aja dikit gitu, itu nggak boleh. Ya. Yang keenam, at-tatayyub, menggunakan wangi-wangian. Wa dzalika bi istimalihi 'amdan fi ayyi juz'in min ajza'i badan, yaitu menggunakannya secara sengaja di salah satu bagian daripada bagian-bagian tubuh. Wa mithlu an yamzija at-tib bi ta'amin aw syarabin fayut'imuhu, termasuk juga mencampur makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum dengan sesuatu yang wangi-wangian. Ya, jadi minumnya pun nggak boleh minum wangi-wangian, makannya pun nggak boleh makan yang wangi-wangian. Ya, wa an yajlisa aw yanama ala firashin aw ardin mutayyibin min ghairi ha'il, atau tidur di tempat tidur yang ada wangi-wangian. Ya, disemprot wangi-wangian, tidur di situ. Ya, itu juga nggak boleh. Bahkan ada lantai, kita semprot dengan wangian, kemudian kita tidur tanpa penghalang, itu nggak boleh. Ya. Wa mithlu aidan al-ghuslu bisabun mutayyib, termasuk juga mandi dengan sabun yang ada wangi-wangiannya. Nah, susah banget, kan? Nggak kebayang kita. Sabun kan rata-rata wangi, nggak ada sabun yang nggak wangi sekarang. Ya. Maka jeda waktunya kan nggak panjang. Kalau kita ngambil ihram pas melaksanakan ibadah haji dari tanggal 8 sampai tanggal 10 saja, itu kan, ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji pas di tanggal-tanggal pelaksanaan ibadah haji intinya. Itu. Walaysa fil hukmi tatayyub syamul wurd, dan tidak termasuk bagian daripada ini adalah ketika kita mencium bau wangi. Ya, misalkan ada bunga atau ada air yang ada wangi-wangiannya kecium sama kita, itu nggak masalah. Ya. Yang ketujuh adalah berburu. Qatlus saydil ma'kul idza kana barriyan aw wahsyiyan. Ya, mungkin kalau berburu agak susah lah ya. Yang kedelapan, aqdun nikah, melaksanakan nikah. Sawa'un fa'alal muhrim dzalika li nafsi aw ghairi, apakah dia yang menikah sendiri atau dia menikahkan orang lain. Ya, jadi sabar-sabar aja lah kamu nikah, ntar kalau sudah selesai ihramnya. Ya, jadi nggak boleh orang yang sedang ihram itu menikah atau menikahkan orang lain. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yankihul muhrimu wa la yunkah, seorang yang sedang menggunakan ihram tidak boleh menikahkan atau dinikahkan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Yang kesembilan, al-jima' bi ashkalihi wa anwa'ihi al-mukhtalifah, yaitu melakukan hubungan biologis dengan berbagai macam caranya. Ya. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj, surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sesungguhnya haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji di bulan itu, maka tidak boleh melakukan rafas. Rafas di sini maknanya adalah melakukan hubungan suami istri. Ketika sedang ihram tidak boleh melakukan hal itu. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik. Wala jidala, dan jangan berdebat, jangan melakukan pertengkaran ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah al-mubasyarah bisyahwatin fima dunal jima', bersentuhan dengan syahwat walaupun tidak sampai melakukan hubungan. Ya. Seperti memegang, ini bagi yang pergi haji sama istrinya ya. Ya, kalau sendiri memegang apaan gitu kan. Memegang, mencium, ya, bermesraan, ya,
Nanti aja lah kalau sudah tahallul gitu kan, cari kamar khusus, ya, kamar berkah. Kalau di teman-teman itu ada namanya kamar berkah, ya, yang sudah pergi haji, sudah selesai ibadah haji, ya, maka disediakan kamar berkah, ya. Ya, itu ada paketnya kata Pak Munif, gitu ya. Wa misluha al-istimna bil yad. Ini juga termasuk, mohon maaf, sentuhan dengan syahwat ini termasuk juga melakukan dengan tangan, ya, ini al-adah as-sirriyah namanya, ya. Ini juga bisa membatalkan ihram, ya. Itu termasuk semuanya ar-rafas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang iseng-iseng menonton hal-hal yang bernuansa pornografi, ya, pakai ihram tapi masih suka nonton gituan. Nah, itu bisa merusak ihramnya, ya. Inilah 10 perkara yang diharamkan ketika kita sedang berihram, apakah ihram haji atau umrah. Kalaulah dilakukan dengan sengaja, ya, maka ini bisa membatalkan ihramnya, ya, kecuali kalau misalkan dia sakit atau apa, ada beberapa poin di sini yang harus dilakukan, maka itu lain perkara, ya. Baik jemaah sekalian, itu nanti kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu a'malul haji wal umrah. Apa saja amal-amal yang akan kita lakukan ketika sedang haji dan umrah. Sebelum saya masuk ke situ, ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan Pak Azhari. Pak Azhari udah pergi haji belum? Belum, Ustaz. Oh, belum ya. Masih bayang-bayang makanya. Masih bayang-bayang. Enggak apa-apa, Pak. Bayang-bayang aja dulu. Yang hal-hal yang tadi tidak diperbolehkan. Iya. Kan bisa membatalkan ihram kan? Iya. Jadi ketika hal tersebut baik sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan, Iya. apakah kita memperbaharui ihram atau seperti apa? Ya. Itu dia harus membayar fidyah. Ya, nanti kita akan bahas di poin berikutnya. Ya, dia harus membayar dam, ya, dengan 1 ekor kambing ketika dia melanggar salah satu bagian daripada bagian ihram ini. Ya, maka nanti dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada aturan yang sudah ditetapkan, kalau kita langgar maka kita membayar dam. Ya, jadi bahasa kita kena ini, kita kena saman lah bahasa kita gitu, kena sanksi karena kita melanggar dari ketetapan-ketetapan yang tidak dibolehkan ketika kita sedang ihram. Itu Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Pak Reflan? Ya, dari tatapan matanya Pak Reflan mau bertanya. Apa? Di luar topik? Enggak apa-apa. Selama saya bisa jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak saling tegur. Iya. Iya. Hmm. Mulai umur berapa kita ajak ke masjid? Baik. Tidak mengganggu jamaah yang lain. Baik. Kita ketahui ya terus aja. Kalau kita ada anak kecil lagi sholat, kita mungkin tadinya agak khusyuk, ternyata puluh gile kemana mengganggu yang lain. Kriterianya kira-kira umur berapa? Iya. Itu menanya yang berikutnya. Kalaupun misalnya anak sudah balik, yang tidak didampingi sama orang tua, tanggung jawab dan dosa orang tua itu gimana? Terhadap anak yang masih kecil tadi, balik, yang akhirnya mengganggu.
Baik, terima kasih Pak Reflan. Yang pertama terkait kita bertegur sapa sesama muslim, ya. Salah satu daripada karakter seorang muslim itu adalah dia akrab, ya, dia bisa akrab dan bisa diakrabin, ya. Jadi sebaik-baik seorang muslim itu adalah orang yang bisa akrab dan bisa diakrabin, ya. Maka salah satu karakter yang harus menonjol dalam kehidupan seorang muslim itu adalah dia bisa bertegur sapa dengan siapapun, ya. Dan salah satu daripada amalan yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan saudara kita adalah bertegur sapa. Ini belakang. Jadi kalau kita pergi ke masjid, jamaah sekalian, itu kalau bisa kita bertegur sapa dengan saudara kita. Apalagi kalau masjid ini kan sudah jelas siapa yang datang, ya. Di luar daripada masjid saja kita disuruh untuk apa? Mengucapkan salam. Absus salam. Sebarkan salam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah seorang yang begitu sangat semangat. Setiap kali ketemu orang itu dia bersalam. Assalamualaikum. 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 Ya. Ini kan kendalanya kadang-kadang nih kita dengan masker, Pak. Sekarang nih dengan masker. Kita mau senyum kita nggak kelihatan senyum kita, saudara kita senyum nggak kelihatan juga gitu. Tapi kalau kita sudah satu masjid gini, ketemu kalau bisa tegur aja. Gimana Pak kabar? Ya, Assalamualaikum. Gimana kabar Pak? Ya, itu akan lebih mengakrabkan suasana daripada kita lewat begitu saja tanpa ada tegur sapa. Ya, jadi lebih enak suasana. Lingkungan kita juga lingkungan dekat-dekat kok. Nggak usah khawatir untuk bertegur sapa. Dan ini satu kenikmatan ketika kita bertemu di masjid, kita bertegur sapa, kita beramah tamah, itu satu kenikmatan tersendiri, ya. Yang kedua, terkait dengan anak-anak. Nah, ini juga hal yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian. Membawa anak ke masjid itu bukan sesuatu yang dilarang, bahkan dianjurkan. Karena itu bagian dari cara kita mendidik anak-anak kita cinta ke masjid. Tapi kita juga harus muraat, kita harus juga memperhatikan kepentingan masjid dan kepentingan jamaah kita supaya tidak terganggu kekhusyuannya. Ya, maka kalau bisa anak-anak kita yang belum bisa kita arahkan, nah nanti kamu kalau di masjid begini-begini, nggak usah lari-larian, nggak usah bercanda dan sebagainya. Kalau belum bisa dikasih tahu seperti itu, kewajiban kita orang tua untuk mendampinginya. Kalau kita sudah dampingin dia masih lari-lari juga ke tempat yang lain, gitu ya, apalagi sampai ganggu imam gitu kan, ditarik-tarik kabelnya gitu kan. Mohon maaf, ada salah satu imam yang ngeluh ke saya juga. Ya Ustadz, ini ada anak kecil datang narik-narik mic saya gitu kan, lagi sholat gitu. Bagaimana hukumnya gitu kan? Ya, ini kan satu hal yang harus kita perhatikan. Bukan dilarang bawa anak-anak, silakan bawa anak-anak, bagus banget. Tapi kita harus muru'at, kita harus perhatikan kepentingan yang lain. Jangan kita ego kita aja yang kita bawa gitu ya. Wah, ini supaya anak saya ini. Tapi kita tidak memperhatikan yang lain. Ya, makanya batasannya bukan batasan umur. Batasan sampai anak itu ngerti kalau datang ke masjid itu enggak ganggu orang. Itu aja. Kadang-kadang ada juga anak-anak yang sudah besar tapi kelakuannya masih ganggu orang. Ada juga yang anak masih kecil tapi tertib sholatnya. Ini kan kembali ke kita semua sebagai orang tua, bagaimana mendidiknya. Ya, maka semuanya tanggung jawabnya ke kita. Kalau kita bawa anak kita ganggu orang sholat, jamaah nggak nyaman dan sebagainya, dan kita nggak sadar, kita biarkan saja terus begitu, yang dosa kita. Ya, tapi kalau kita sudah bawa kemudian anak kita ternyata nggak tertib, sudah bawa di rumah dulu, dididik sampai anak itu ngerti. Ya, kalau bisa diancam, pokoknya kalau kamu masih seperti itu, ayah nggak bawa ke masjid, nggak ikut sama ayah. Gitu.
Itu kan salah satu trik bagaimana memberikan warning ke anak supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Ya, saya kira begitu solusinya. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya, dan mudah-mudahan bisa saling memahami di antara kita untuk perkara hal ini. Ya, begitu Pak Reflan. Ya, jadi tidak ada ukuran umur. Ukurannya adalah bahwa anak itu tertib. Karena ada anak yang sudah gede tapi nggak tertib-tertib juga datang ke masjid, ya kan? Ada yang kecil bisa tertib, ya paham dia untuk duduk, walaupun dia sholatnya masih nggak rapi gitu, tapi dia nggak kemana-mana gitu, walaupun dia masih telengok-telengok begini sholat gitu kan, tapi dia nggak ganggu orang, ya nggak apa-apa, lama-lama kan dia paham, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Reflan. Saya ingin tutup dengan sebuah kisah. Kata para ulama, di antara cara untuk membuat satu majelis itu indah, itu kita sampaikan satu kisah ini tentang haji ya. Satu saat ada dua orang sedang duduk di motor King Abdul Aziz. Jadi dia duduk bersamping-sampingan. Selesai melaksanakan ibadah haji, mau pulang ke negaranya masing-masing. Ketika sedang duduk itu, ada orang yang di sampingnya berkata, ana a'mal maqalan wa qad annamallahu alayya bil haji hadal am lil mar al ashir. Wahai fulan, kita ngobrol ya, katanya. Saya nih tahun ini sudah melaksanakan ibadah haji yang ke-10. Gitu ya. Ya. Ini dia sebagai tahaddusan bin nikmah, sebagai bentuk rasa syukur. Maka orang yang di sampingnya pun, ya Pak, mengangguk kepalanya saja. Ya, orang yang di sampingnya namanya Said. Setelah mereka kenalan ya, hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran. Semoga Allah terima haji bapak-bapak. Ya, orang itu terus senyum. Semoga kita semua diterima, kata orang yang didoakan, yang sudah haji 10 kali itu. Kemudian orang yang haji 10 kali itu bertanya, hal hajajta qabla dzalik? Wahai fulan, kamu sebelum ini sudah pergi haji atau belum? Ya. Maka orang yang ditanya itu, si Sa'id itu mengatakan, wallahi ya akhi, la hajjati hadhihi qissatun tawilah. Wahai fulan, wahai saudaraku, hajiku ini haji yang pertama kali. Dan ada cerita panjang tentang hajiku ini. Ya, aku tidak ingin cerita panjang ini membuat kepalamu pusing, kata dia gitu. Maka orang yang diajak bicara itu pun penasaran, gitu ya. Kata dia, sekarang kita lagi duduk menunggu. Alangkah baiknya kalau engkau ceritakan aku tentang pengalamanmu yang baru pertama kali pergi haji ini, ya, sambil kita menunggu waktu. Ya, maka si Said yang disuruh cerita itu mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya kisahku tentang haji ini adalah kisah penantian bertahun-tahun. Seperti kita menanti mau berangkat, ini kisah hajiku ini adalah kisah penantian bertahun-tahun. 30 tahun aku harus menunggunya. Sebagai seorang yang bekerja di salah satu rumah sakit untuk melakukan terapi penyakit berat, aku harus mengumpulkan uang selama 30 tahun. Ya. Nah, satu hari, kata dia, ketika aku sudah selesai menabung untuk pergi haji, ya, dan aku ambil uang itu untuk aku setorkan keberangkatan hajiku, ketika aku akan keluar dari rumah sakit, aku bertemu dengan salah seorang ibu yang selama ini aku terapi anaknya yang lumpuh. Ya. Kemudian aku melihat di wajah ibu itu wajah yang sedih, wajah yang galau. Kemudian ibu itu berkata, astaudiukallah ya akhi Sa'id, fahadhihi akhir ziyaratin lana di hadzal mustashfa. Wahai saudara Sa'id, semoga Allah menjagamu, semoga Allah memeliharamu.
kami akan berpisah denganmu karena inilah akhir kedatangan kami ke rumah sakit ini. Maka aku pun merasa heran dengan perkataan wanita ini, ibu ini, dan aku menyangka bahwa servis pengobatan yang aku lakukan selama ini tidak membuat dia puas sehingga dia berpikir untuk memindahkan anaknya ke rumah sakit yang lain. Maka ketika aku sampaikan hal itu, wanita itu berkata, "Tidak wahai akhi Said, Allah bersaksi bahwa engkau adalah orang yang sangat perhatian kepada anakku melebihi perhatian seorang ayah kepada anaknya. Engkau telah memberikan terapi pengobatan yang begitu sangat baik sehingga anakku pun mengalami perkembangan yang sangat baik." Ya. Maka kemudian Said berkata, "Kalau begitu kenapa engkau ingin pindah? Kenapa engkau tidak melanjutkan proses pengobatan anakmu di rumah sakit ini?" Ya. Maka sang ibu pun berkata bahwa suaminya sudah tidak kerja lagi sehingga tidak bisa melakukan pengobatan terhadap anaknya yang lumpuh ini. Maka ketika orang itu diceritakan, orang yang pergi haji 10 kali itu berkata, "La haula wala quwata illa billah." Sungguh kasihan wanita ini. Kemudian orang yang pergi haji 10 kali itu berkata, "Jadi bagaimana? Apa yang kamu lakukan kepada perempuan itu?" Ya, maka aku pergi ke direktur keuangan rumah sakit dan aku mohon kepadanya supaya anak yang diterapi ini melanjutkan proses terapinya, ya, dengan dibantu pembiayaannya oleh rumah sakit. Tapi direktur keuangan ini menolak dan mengatakan, "Ini rumah sakit swasta, bukan yayasan sosial. Orang yang datang kemari harus bayar." Ya. Maka aku pun keluar dari ruangan direktur keuangan itu dengan penuh kesedihan. Dan terbayang di kepalaku bagaimana wajah ibu yang sedang mengobati anaknya yang sakit ini. Ketika aku akan bertemu dengan ibu itu, aku pun merogoh kantongku sambil jalan, aku pegang kantong begini. Kalau kita kan kadang-kadang biasa begitu kan. Tiba-tiba aku pegang uang yang aku akan melaksanakan ibadah haji. Ya. Maka kemudian terbayang di dalam diriku untuk membantu wanita ini dengan uang yang sudah aku siapkan untuk pergi haji. Ketika itu aku pun menghadap wajahku ke langit, kemudian aku berdoa kepada Allah. Allahumma anta ta'lamu maknuni nafsi wa ta'lamu annahu la syai'a habba ila qalbi min hajjin baituka wa ziyaratu masjidi nabiyika. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu dalam relung hatiku yang paling dalam, tidak ada sesuatu yang paling aku inginkan kecuali pergi haji, mendatangi rumahmu yang mulia dan menziarahi masjid nabimu. Dan aku telah berusaha sekian tahun, tetapi aku melihat wanita ini lebih layak untuk aku bantu. Maka kemudian aku gunakan uang itu untuk membantu wanita itu. Ya Allah, janganlah engkau halangi aku untuk mendatangi rumahmu. Ya, maka aku pun datang ke Idaratul Muhasib, ke tempat pembayaran. Aku bayarkan terapi anak itu selama 6 bulan dengan uang yang aku gunakan untuk pergi haji. Ya. Ketika lelaki itu mendengar cerita itu, lelaki yang haji 10 kali itu pun mulai merasa sedih, gitu ya. Ya. Kemudian lelaki itu berkata, "Kalau begitu Said, bagaimana engkau pergi haji? Uang kamu kan sudah digunakan untuk membayar terapi 6 bulan anak itu. Bagaimana engkau bisa pergi haji?" Ya. Itulah yang aku pikirkan, kata dia. Ya, itulah yang aku pikirkan. Maka ketika itu aku pulang ke rumah dalam kondisi sedih,
Satu sisi aku sedih karena aku tidak bisa pergi haji, satu sisi aku gembira karena bisa membantu ibu itu. Maka aku pulang, kemudian aku malam harinya tidur. Ketika tidur aku bermimpi, kata dia. Aku bermimpi aku tawaf di Ka'bah. Ya. Dan ketika aku tawaf di Ka'bah, semua orang yang ada di Ka'bah itu menyalami aku, mengucapkan selamat dan berkata, hajjan mabruran ya Hajj Sa'id, faqad hajajta fis sama' qabla an tahujja 'alal ard. Ya. Semoga Allah menerima hajimu wahai Sa'id. Sesungguhnya engkau telah haji di langit sebelum engkau haji di bumi. Ya. Da'autuka lana ya Hajj Sa'id, wahai akhi Sa'id, doakan kami dalam doa-doamu. Dalam mimpi itu orang-orang itu berkata seperti itu. Maka aku pun terbangun dari tidurku, terkejut, bangun, dan aku merasakan suasana kebahagiaan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah aku rasakan. Kemudian aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku ridho dengan semua ketetapan-ketetapannya. Ketika di pagi hari setelah aku bangun, terdengar telepon yang menghubungiku. Ya, dan ternyata yang menghubungi dia adalah direktur utama rumah sakit yang tempat dia bekerja. Ya. Kemudian direktur itu berkata, wahai Said, sesungguhnya aku akan pergi haji dan aku dalam kondisi sakit. Dokter yang biasa mendampingiku untuk pergi haji, dia tidak bisa pergi haji. Maka aku mohon kepadamu untuk mendampingiku pergi haji. Masya Allah, Allah bayar konten, cash. Ya. Ketika mendengar berita tersebut, aku pun bersyukur, kemudian aku langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaraknya cuma 1 hari. Ya. Hari ini dia membantu wanita itu, kemudian dia tidur, kemudian dia bermimpi sedang melaksanakan ibadah haji di langit, gitu ya. Kemudian besok harinya direktur utama rumah sakit itu pun menelpon dia untuk meminta mendampingi dia pergi haji bareng-bareng. Karena dokter yang mendampingi dia tidak bisa pergi haji. Ya. Maka ketika aku pergi haji bersama dengan direkturku itu, aku ceritakan peristiwa ini. Maka direktur utamaku mengatakan, aku akan biayai anak itu sampai selesai. Dan aku akan kembalikan uangmu yang kau bayar untuk 5-6 bulan pembiayaan anak itu. Dia pergi haji dengan gratis, uangnya dibalikin, ya. Dan dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi haji di langit sebelum pergi haji di bumi. Masya Allah. Maka orang yang pergi haji 10 kali itu, ya, yang diceritakan oleh Said ini kepada orang itu, nangis di depan Said. Kemudian mengambil kepala Said. Orang Arab kan biasa mencium kehormatan itu bukan cium tangan orang Arab, jidatnya dicium. Diambil kepalanya, kemudian dicium antara ini, ya, di antara 2 matanya dicium sebagai bentuk penghormatan kepada Said. Kata orang yang pergi haji 10 kali itu berkata, sungguh aku telah mengira bahwa aku pergi haji 10 kali melakukan perkara yang besar. Ternyata apa yang kau lakukan itu lebih besar dari apa yang aku lakukan. Cerita-cerita seperti ini banyak, ya. Ketika orang mau pergi haji kemudian uangnya digunakan untuk membantu saudaranya, itu begitu banyak, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kita pergi haji, dan semoga saudara-saudara kita yang sudah bayar mau berangkat pergi haji karena corona nggak bisa pergi haji tahun ini, Allah jadikan mereka sebagai hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah, istighfar dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la faminkum sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau suaranya, Ustaz. Suaranya